فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pada pembahasan yang lalu masih tersisa sedikit terkait amil yang ke-12 berkaitan dengan madh wa dzam. Yang terakhir kita berhenti pada i'rab dari makhsus bil madhi atau bil dzam. Ada berapa kemungkinan i'rab Syabib? Ada 4 kemungkinan i'rab. Taib, yang paling bagusnya kita i'rab sebagai apa itu? Sebagai badal dari apa? Dari fa'il. Naam. Taib. Ni'mar rajulu Zaidun. Makhsus bil madhinya mana Ukasha? Pada contoh ni'mar rajulu Zaidun, al makhsus bil madhi mana? Zaidun. Tapi dia marfu. Kita mengi'rab Zaidun sebagai badal dari ar-rajul. Tayyib. Naam. Bi'satil mar'atu hammalatul hatab. Mana makhsus bil madhinya? Indak ya Ismail. Hammalatul hatab. Tidak ada. Bi'satil mar'atu hammalatul hatab. Mana makhsus bil madhinya? La yujad. Naam, la yujad. Karena yang ada makhsus bil dzam. Ya, bangun dulu, bangun. Bangun, Bal. Nah. Jadi tadi bi'sa itu dzam, adanya makhsus bil dzam. Makhsus bil marhinya enggak ada. Baik, kemudian yang kemungkinan kedua, urutan kedua yang bagus dan mudah untuk mengi'rab makhsusnya ini sebagai apa Yusuf? Sebagai mubtada muakhar. Baik. Ni'mar rajulu Zaidun, Zaidun mubtada muakhar. Khabar muqaddam berupa apa? Berupa jumlah ni'mar rajul. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Amma sa'a fa mithlu bi'sa ma'nan wa hukma. Baik. Adapun sa'a itu maka seperti bi'sa secara makna dan secara hukum. Apa mudahnya i'rab untuk maknan wa hukma? Fa mithlu bi'sa makna wa hukman. Apa Zakaria? Baik. Ya. Mansub ala nazil khafid. Ini paling mudah. Ai fil makna wal hukmi. Ya, adapun sa'a maka seperti bi'sa
pada makna dan hukumnya. Nahu sa'ar rajulu Abu Jahlin, persis seperti bi'sar rajulu Abu Jahlin. Naam. I'rab Abu Jahlin apa Iqbal? Dengan i'rab yang kita pilih. Badal dari ar-rajul. Baik. Wa ka qaulihi ta'ala wa sa'at murtafaqa. Wa sa'at murtafaqa. Coba Allah katakan terkait itu, bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Nah, menunjukkan bi'sa ya dikira maknanya sama dengan saat, yaitu bermakna dzam. Cuman di sini sekarang fa'il dari saat dan maksusnya mana? Baik, ini untuk tugas. Wa sa'at murtafaqa. Yang kemarin yang bait syair. Maknanya apa? Arifi. Wa yuqaddam musy'irun bihi kafa kal ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa. Syahid yang diinginkan kan jumlah ini, al ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa. Apa? Taib. Berarti al-ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa. Ilmu itu adalah sebaik-baik perkara yang dimiliki dan diikuti. Taib. Muqtana ay muktasab. Wa qaulihi ta'ala sa'a ma yahkumun. Ini juga tugasnya cari fa'ilnya mana dan maksusnya mana. Dan tentang sa'ah ini yang kita dapati lumayan keberadaannya dalam apa? Dalam Al-Quran juga. Jadi sa'ah sama bi'sa maknanya sama. Wa amma habbadha fahabba fi'lun yuqsadu bihil mahabbah wal madh. Wa dha fa'iluh, ini sudah langsung gandengan habba dan dha. Taib. Habba fi'il yang diinginkan untuk menunjukkan mahabbah dan pujian. Dha fa'ilnya. Wa huwa yadullu ala huduri ma'nal mamduhi fil qalb. Dan itu menunjukkan tentang adanya makna yang dipuji itu di hati. Wa huwa mulazimun lil ifrad wa tadhkiri daiman. Ya, senantiasa menetapi mufrad dan mudzakkar. Fala yataghayyaru bi taghayyuril makhsusi bit tathniyah wal jam'i wat ta'nits kama taqaddama hadzal hukmu li af'ali hadzal naw'. Nah, sehingga tidak berubah dengan perubahan maksusnya. Baik maksusnya itu mutsanna, jamak, muannats sebagaimana telah lewat hukum ini pada fi'il-fi'il jenis ini, fi'il dzam dan madh. Jadi habbada khusus ini. Wadzalika li'annaha ashbahatil mathal. Sehingga apa? Jadinya hikayah. Sesuatu kalau sudah menjadi mathal jadinya hikayah, tidak kita ubah-ubah sesuai dengan i'rabnya, tidak. Na'am li'annaha ashbahatil mathal. Karena sudah menyerupai apa? Mathal, satu peribahasa. Wal mathal la yataghayyar, dan namanya peribahasa itu tidak berubah-ubah.
fa qauluka fil mathal ad-dhaifa dayya'til labana la yataghayyar. Ad-dhaifa dayya'til labana as-sayfa. Nah, as-sayfa dayya'til labana. Ini tidak berubah-ubah. Nah, fa yusta'malu lil mudzakkar wal muannats wa tathniyah wal jama'. Walaupun yang diajak bicara itu laki-laki, ketika ingin mengungkapkan peribahasa ini, as-sayfa dayya'til laban. Ini peribahasa untuk apa? As-sayfa dayya'til laban. Baik. Disebutkan dalam Majma'ul Amthal lil Maidani terkait as-sayfa dayya'til laban. Ini peribahasa yuqalu liman yudayyi'ul fursah bisababit tama'. Yang diungkapkan untuk orang yang menyia-nyiakan kesempatan karena ketamaan. As-sayfa ay fis sayf, berarti di sini sebagai apa? Dzaraf. Ya, di musim panas kamu sudah menyia-nyiakan susu, sekarang sudah telat. Nah, jadi kesempatan untuk dapat susu sudah hilang ketika datang saat itu. Dan asal dari kisah ini dalam riwayat ada sedikit perbedaan masing-masing. Yang disebutkan dalam Majma'ul Amthal lil Maidani ini yaitu memang pada asalnya yang diajak bicara perempuan, makanya dayya'ti as-sayfa dayya'til laban. Dan ketika mengungkapkan peribahasa ini tetap tidak diubah-ubah, tidak as-sayfa dayya'tum atau dayya'ta, tidak, karena peribahasa diungkapkan dalam bentuk hikayah. Nah, perempuan itu namanya Dakhtanus bintu Laqid ibni Zurarah. Awalnya berada di bawah ikatan pernikahan dengan Amr bin Udas. Ini seorang sudah tua ini. Ya, suaminya sudah tua. Maka si perempuan ini tidak suka sudah. Nah, suaminya tua, sedangkan dia masih muda. Nah, akhirnya diceraikan oleh si suami. Karena melihat istrinya sudah tidak suka, ini diceraikan. Kemudian, nah, akhirnya si mantan tersebut menikahi seorang laki-laki yang ganteng, yang sama-sama muda. Tapi ketika musim ditimpa musim paceklik, suami ganteng tapi miskin. Tadi walaupun kakek-kakek tapi kaya raya. Nah, akhirnya ketika musim paceklik, nah, si perempuan tadi, Tayyib mengirim sesuatu, meminta kepada mantan suami agar diberi susu, diberi Tayyib halubah, yaitu mintalah, mungkin masih ada rasa dikit-dikit dikasih sapi untuk bisa diambil air susunya. Akhirnya dikatakan oleh Amr, as-sayfa dayya'til laban, dulu di musim panas kamu sudah nyanyiakan susu, sekarang tidak dapat susu. Jengkel lah. Jengkel di Amr ini, akhirnya tidak dikasih. Dan itu jadi peribahasa ini dulu di awal Arab. Kemudian setelah utusan dari perempuan tersebut kembali, dengan menyampaikan jawaban tadi, as-sayfa dayya'til laban, yang kemudian jadi peribahasa. Si perempuan pun menjawab, yang ini juga jadi permisalan kedua, jadi peribahasa Arab kedua. Tapi ketika datang utusan mengatakan demikian, si perempuan tadi memukul pundak suaminya sembari mengatakan, hadza
wa madquhu khairun. Hadza wa madquhu khairun. Maksudnya, bahwasanya suami ini bersama dengan tidak punya susu lebih bagus daripada kakek-kakek seperti Amr. Mending punya suami kayak gini, walaupun tidak punya susu tidak apa-apa. Hadza wa madquhu khair. Jadi yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini lebih masyhur peribahasanya as-sayfa dayatil laban, karena biasa diungkapkan untuk seseorang yang menyia-nyiakan kesempatan. Misalnya para pemuda misalnya. Para pemuda di masa mudanya tidak betulan belajar. Kemudian setelah tua dia tidak bisa apa-apa. Bisa diungkapkan as-sayfa dayatil laban. Dulu di masa mudamu kenapa kamu sia-siakan waktunya? Atau seorang tadi nawari sesuatu, ditawari sesuatu tidak mau, setelah itu sudah habis minta. Ini as-sayfa dayatil laban. Adapun peribahasa kedua kurang terkenal, yaitu hadza wa madquhu khair, yaitu ini bersamaan dengan kesulitan yang ada padanya, tapi lebih bagus ungkapan untuk mewujudkan qanaah walaupun dalam keadaan sulit, tapi hati tetap senang. Dan disebutkan kenapa as-sayf, karena dikisahkan dia minta cerainya itu di musim panas itu. Tayyib. Ini sebagai faedah saja dalam mengungkapkan peribahasa seperti ini dengan bentuk hikayah. Demikian pula habbadha, habbadha. Berarti apa? Juga demikian, habbakum atau apa dan seterusnya, sesuai dengan yang maksusnya tidak, tapi tetap habbadha. Soal pembahasan terakhir, hal baqiya awamil ta'malu amala ni'ma wa bi'sa? Apakah masih tersisa ada awamil yang lain yang beramal dengan amalan nikmah dan bi'sa? Wal jawab na'am. Fahunaka awamil qiyasiyah tujra majra nikmah wa bi'sa min haitsul jumudi wa insya'i al-madhi wa dham wa raf'il fa'ili wal makhsus. Iya, jawabannya iya. Di sana ada apa? Awamil-awamil yang sifatnya qiyasiyah, yang diberlakukan padanya hukum nikmat dan bi'sa. Jadi awamil qiyasiyah ini diberlakukan padanya seperti nikmat dan bi'sa. Dari siapa? Min haitsul jumudi wa insya'il madhi wa dham wa raf'il fa'ili wal makhsus. Baik. Dari siapa? Diberlakukan dari empat hukum ini. Yang pertama dari sisi jumudnya, sama-sama jamid. Kemudian dari sisi insya'ul madhi wa dham, yaitu terkandung padanya pujian atau celaan. Kemudian perofaan fa'il dan maksusnya sebagai badal. Wa dzalika min kulli fi'lin thulathiyyin mujarrad ala wazni fa'ul al-madmumil ain, di atas wazan fa'ul yang ainnya di dhammah, fa'ul fi'il thulathi mujarrad. Nahu fahumat talibu zaidun, fahumat talibu zaidun berarti di sini memiliki makna apa? Makna nikmah, ya. Sebagus-bagus talib yang paham adalah apa? Zaid. Ini pujian bahwasanya
Zaid ini adalah yang paling paham di antara talib yang lain. Ini maksudnya. Qara'a ghulamur rajuli Zaidun. Tapi di antara budak-budak 6 orang yang paling bagus bacaannya, yang paling ahli membaca Zaid. Ini. Nah, di sini sekarang pentingnya yaitu dalam ayat. Nah, ini yang perlu diingat. Wa qauluhu ta'ala wa hasuna ulaika rafiqa. Naam, wa hasuna ulaika rafiqa. Hasuna di sini bukan apa? Bukan sekedar khabar, tapi di situ insya. Ya, insya yaitu padanya apa? Padanya madah. Madah. Dan mereka itu adalah apa? Sebaik-baik rafiq, sebaik-baik teman yang menyertai. Ini tugas ketiga. Dicari i'rabnya mana fa'il dan mana makhsus bil madhinya. Jadi ada 3 ayat. Taib sa'uda rajulan Umar. Sa'uda rajulan Umar. Ini juga perhatikan ada sedikit perbedaan dengan yang lainnya. Kalau tadi fahumat talibu Zaidun mudah. Sekarang kok sa'uda rajulan. Pakainya mansub. Nah, ini tugas keempat. Taib dicari i'rabnya. Qala walamma kanat hadhihi al-awamilu qiyasiyatan fasanarji'ul kalama 'alaiha ila al-awamil al-lafdhiyatil qiyasiyah. Maka tatkala awamil ini qiyasi, maka kita akan akhirkan pembicaraan tentangnya pada awamil lafdhiyah qiyasiyah. Taib nanti di akhir. Fa min hadhihi al-awamil al-qiyasiyah fi hadzal bab sa'a al-mutaqaddim dzikruha ma'ani wa bi'sa. Fa innahu lama urida bihi ma'na bi'sa huwila ila babi fa'ula fasara saw'a thumma qulibatil wawu alifan li'annaha mutaharrikatun maftuhun ma qablaha faraja'a ila sa'ah wa innama dzukira ma'a ni'ma bi'sa li'annahu majrahuma tamaman. Nah, jadi sebenarnya untuk sa'ah ini masuknya ke af'alul al-madah dari sisi apa? Qiyasi, paham? Karena sa asalnya sawu'ah, kemudian terjadi i'lal menjadi sa'ah. Kenapa kok dikhususkan di sini seakan-akan dia sama'i, dalam artian seperti nikmah dan bi'sa datang seperti itu? Karena apa? Karena memang betul-betul berlaku padanya persis seperti bi'sa. Qala Ibnu Malik waj'al ka bi'sa sa'a waj'al fa'ula min dhi thalathatin ka ni'ma musjala. Taib. Syahidnya jelas bahwasanya bi'sa dijadikan seperti bi'sa itu sa'ah. Cuma nanti ini insyaallah akan dibahas pada awamil qiyasiyah. Taib. Tugas kalian tadi 3 ayat dan sa'uda rajulan Umar di i'rab. Barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.